menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Rizky Sistit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiatara, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjadi versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami luar biasa kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Ya, baik. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu heboh dan sangat menarik, di mana banyak sekali masyarakat ataupun rakyat-rakyat melakukan demo massa ya, menggeruduk rumah Jokowi. Bahkan sekarang mereka sampai di rumah Jokowi menghancurkan pagar-pagar di rumah Jokowi. Nah, di sini teman-teman kita teruskan, di sini kita lanjutkan apa yang menjadi tanggapan dari para netizen. Apakah mereka ingin bergerak lagi tentang demo massa yang telah mereka lakukan? Di sini kita lihat
tanggapan dari para netizen ataupun komentar-komentar dari para rakyat-rakyat Indonesia ataupun netizen. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya yang melindungi Jokowi diseret, sekalian jangan pandang bulu. Artinya di sini teman-teman, sekarang masyarakat sudah benar-benar tegas, bahkan menegakkan ya, kalau misalnya Jokowi ataupun siapa yang lindungi Jokowi langsung diseret sekalian ya, jangan sekarang dipandang bulu lagi. Kemudian di sini Silverter Matutina termul ataupun PKI tangkap dan penjarakan korupsi yang menggurieta. Kemudian di sini teman-teman, bongkar hasil korupsi Jokowi. Ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menzolimi rakyat banyak. Nah, kemudian teman-teman di sini, ayo siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Nah, kemudian di sini teman-teman, mantap harus diadili oleh rakyat seluruh Indonesia karena hukum sudah memanipulasi ataupun dimanipulasi. Jadi bunker rumah Jokowi yang Dewa Ngibul katanya tembus 8.000 triliun bro. Wow. Nah, kemudian di sini sangat mantap, mahasiswa dan rakyat bersatu. Mantan presiden yang tidak punya martabat di hati rakyat malah dicemooh dan direndahkan. Jadi di sini disampaikan Jokowi harus diadili ya. Makzulkan Gibran yang tidak tamat SMA. Bohkan buner Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Kemudian di sini teman-teman disampaikan pakai bego atau sensor le robohkan pagar rumah Jokowi. Rakyat kesabaran bahas habis ya. Kemudian Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia ya. Jadi Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesempatan. Nah, mantap ini kalau rakyat marah dan sudah pada Jokowi menerimanya. Kemudian di sini teman-teman, bagus sekali tindakan orang-orang Solo terus bongkar bunker Jokowi itu, uang rakyat ribuan triliunan ya. Itu revolusi, itu solusinya karena kepolisian sudah jadi jongos Jokowi. Kemudian di sini teman-teman disampaikan sebaiknya cepat dinepalkan sebelum iblis bangkit kembali grogoti uang rakyat. Jadi Pak Jokowi cuman bermodalkan berani nekatnya menjadi pimpinan dengan berpegang ijazah palsu 2 periode. Maka Jokowi beserta para pelindung serta antek-anteknya siap-siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemungkinan besar akan menimpanya. Jadi setuju ya, Mulyono, keluarga, kroni, dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Nah, kemudian di sini teman-teman merapat semua rakyat untuk mendukung Bapak ini yang lagi berjuang. Jadi teman-teman mantap saudara-saudaraku yang ada di Solo, Jogja, demo kalian dilindungi Allah SWT undang-undang yang tertinggi. Jadi akhirnya pengadilan rakyat terjadi, inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan selama ini. Kemudian teman-teman disampaikan di sini di bawah tanah rumah Jokowi banyak uang haram. Nah, kemudian semangat rakyat yang sehat dan punya akal pikiran yang baik lawan pemimpin dan pejabat yang zalim koruptor. Jadi kuli bangunan saja sudah ngerti bahwa Jokowi adalah pengkhianat bangsa ya. Tangkap seret ke sel, adili sieta semua hartanya si Jokowi. Kemudian teman-teman di sini para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini. Kemudian di sini lagi disampaikan bahwasanya ini puncak kejengkalan rakyat untuk yang kebal hukum sukses doa menyertai. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, lanjutkan perjuangan demi perbaikan rakyat masa depan. Prabowo hanya boneka si Jokowi. Kongkang lingkong 11-12, Jokowi 11-12 dengan Jokowi Prabowo sama saja. Kemudian di sini teman-teman disampaikan yang mampu ngaduli rakyat sudah kebal hukum ya. Jadi teman-teman di sini diteruskan disampaikan yang mampu ngaduli rakyat sudah kebal hukum. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Jadi memalukan, perlindungan juga anak-anak pulang malu. Mantap terus Pak, suarakan kebenaran, cepat adili Jokowi yang udah kenyang maling, udah rakyat. Nah, di sini disampaikan kuncinya disetesi air keras, Bapak perlu repot ngerusak pintu atau yang lain-lain. Jadi rakyat Indonesia lah yang harus diadili Mulyono dengan caranya ya, hidup rakyat. Nah, di sini teman-teman disampaikan mantap, maju terus,
para pendemo, semua pembela Jokowi, Andi Azwan, dan kakak sikat semua dan polisinya yang menutupi kasus Jokowi juga harus bertanggung jawab ya. Setuju rakyat terwakili via bapak-bapak yang berjuang ini. Semoga berhasil adili Jokowi di kroninya. PKI tak tahu hukum, taunya hanya di penjahat. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat selanjutnya di sini disampaikan semangat dan maju terus rakyat Indonesia demi kejujuran, kebenaran dan keadilan yang merdeka. Jadi secara logika termul sekarang makin banyak aja ya. Artinya uang hasil korupsi masih banyak ya. Di bunker. Nah, kami setuju di demo bongkar bunkernya. KPK dungu, diam aja biar rakyat yang gerak. Nah, saya sangat setuju. Saya dari kota Solo, saya jauh gak bisa ikut demo. Jadi rakyat Indonesia pasti marah, sudah tidak sabar. Nah, kemudian teman-teman di sini, semoga berita ini nyata bukan hoax. Jadi saatnya rakyat bergerak mengadili koruptor negeri ini. Nah, 10 tahun mengumpulkan duit, rakyat sudah ribuan triliun tangkap Jokodok. Cari duit, cari dan usut asetnya di luar negeri ataupun EIDERC koruptor kelas dunia. Nah, kemudian teman-teman di sini mantap Bang KPK dan polisi jaksa emang mau memeriksa rakyat yang harus mengadilinya. Penjahat tidak mesti dilindungi, terlalu banyak pelanggaran pidana berat. Jadi jika terbukti membuat kesalahan, maka semua fasilitas masa pensiunnya dari negara harus digugurkan. Jadi bersatu rakyat Indonesia robohkan yang punya ijazah goib. Nah, di sini teman-teman, sudahlah Pak Jokowi, kalau memang bersalah menyerahlah, jangan berbelit-belit, Allah Maha mengetahui. Nah, perusak bangsa dan para pengikutnya wajib diproses hukum. Hukum adalah harga mati perusak NKRI. Nah, kemudian di sini sebenarnya kalau uang negara tidak korupsi, saya yakin negara nggak punya hutang, bahkan rakyat sejahtera. Ya, bisakah menurut Pak Mahfud bisa mendapatkan 20 juta per kakak? Bayangkan apa nggak sejahtera itu. Kapan Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya amanah dan benar-benar membela kepentingan rakyat ataupun membela kepentingan umum? Dan saya cuma bisa berdoa semoga perjuangan mahasiswa yang peduli dengan kebenaran semoga diberi perlindungan oleh Allah. Nah, kemudian teman-teman di sini inilah kesombongan ya yang pernah diucapkan kalau Jokowi tak terkalahkan, dan sekarang saatnya rakyat bergerak karena hukum sudah terbalik. Jadi ini sejarah 100 tahun yang akan datang Indonesia punya presiden yang pakai ijazah palsu. Jadi sangat setuju, semoga para pendemo selalu semangat, sehat, lanjutkan, jangan menyerah. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.